terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak cara yang dilakukan untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah. Salah satunya dengan menjalankan usaha kuliner. Seperti yang dilakukan seorang pelaku usaha asal Kabupaten Goa yang merintis usaha makanan yakni roti gembong. Berbagai produk makanan ditawarkan dan usaha tersebut dijalankan hingga kini telah membuka beberapa cabang. Lalu, bagaimana kiat menjalankan usaha kuliner? Kita bahas langsung bersama Bapak Syahid Mubin, pemilik usaha roti gembong Ratu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Pak, roti gembong ini kan makanan yang lumayan kurang familiar ya di Makassar sendiri. Nah, ini bisa diceritakan sih seperti apa sih ini sebenarnya roti gembong? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk roti gembong sendiri ini itu asalnya dari Kalimantan Timur. Ya, itu dari Kutai Kartanegara. Jadi konon katanya sejarahnya roti gembong itu dulunya hanya disajikan atau untuk jamuan para raja. Tapi sering berjalannya waktu bisa dinikmati oleh masyarakat luas seperti itu. Oke, nah ini awalnya kenapa tertarik sampai akhirnya memilih roti gembong nih untuk di Makassar? Ya, jadi yang pertama dari dulu saya dan istri itu memang punya keinginan atau cita-cita untuk berwirausaha. Baik. Cuma pada saat itu memang kami belum punya skill, belum punya pengalaman, dan memang belum ada ilmu apa sih yang kami akan jalankan seperti itu. Nah, kemudian kami pernah dinas juga di Kalimantan, itu kurang lebih 7 tahun di sana, dan memang kami sering makan roti gembong ini. Yang ada di Kalimantan itu. Nah, kami berpikir mungkin bagus nih kalau kita buat usahanya di Makassar pada saat pindah nanti. Nah, di Makassar kebetulan juga belum banyak ada usaha seperti ini. Jadi kami melihat ini potensi atau peluang yang bisa kami kembangkan untuk kedepannya. Seperti itu. Sejak tahun berapa sih Pak mulainya? Ini baru kami rintis itu sejak 2021. Bulan Juli lalu. Bulan Juli lalu ya? Tahun lalu. Ya. Ini ada varian apa-apa aja nih yang dibawa? Kalau yang dibawa saat ini best seller kami ada coklat crunchy, kemudian keju crunchy, green tea crunchy juga. Jadi crunchy itu kayak malt gitu ya. Ya, kayak ada ininya, varian beda di dalam ininya. Kemudian ada juga coklat keju. Coklat keju? Ya, yang disenangi anak-anak seperti itu. Berarti total ada 4 varian yang paling digemari gitu ya? Cuma kita total kalau untuk varian roti gembong sendiri ini ada sekitar 14. 14 varian? 14 varian. Kisaran harga berapa tuh roti gembong? Kalau untuk roti gembong mulai dari 11.000 sampai 18.000. 11.000 sampai 18.000. Nah, ini saya lihat bentuknya unik banget. Ada satu potong ya, tapi dibagi-bagi. Nah, ini cara makannya gimana nih? Jadi kalau untuk ini dibuka gini aja, per slice gitu. Atau kadang juga pelanggan mintanya dipotong-potong pakai pisau di toko. Bisa di request ya? Iya, bisa di request potong-potong. Kadang juga ada yang kita ada varian ori itu nggak ada isian. Jadi biasanya untuk penikmat roti, tapi yang nggak mau yang manis, itu bisa dibeli rotinya saja. Tapi secara komposisi roti gembong ini beda nggak sih dengan roti-roti pada umumnya? Kalau kita sih lebih ininya mungkin karena kita nggak ada bahan pengawet ya, jadi kita unggulkan di situ. Jadi untuk ininya bahan-bahannya hampir sama sih dengan roti-roti yang lain. Cuman kita tekankan tidak ada bahan pengawetnya, jadi aman untuk dikonsumsi gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nih saya beli roti gembong, tahannya berapa lama Pak? Kalau sudah dipakaikan isian, itu pakaikan topping itu sekitar 3 hari. Itu tahan. 3 hari? 3 hari. Tapi kalau dia belum pakai isian sekitar 5 harian. Itu bisa bertahan. Jadi nggak bisa terlalu lama karena dia tidak ada pengawetnya.
Baik. Tapi jadi pengen tahu sebenarnya kalau waktu masih di Kaltim nih, roti gembong ini biasanya disajikan bersama apa sih? Ya, jadi kalau di sana itu kadang kita makannya pakai teh Baik. atau pakai kopi gitu, tapi tanpa isian. Oke. Jadi kami kan punya metode untuk ATM ya, amati, tiru, dan Modifikasi, modifikasi. oke. Betul. Jadi kami amati bagaimana caranya untuk proses pemasarannya, kemudian tiru itu cara memasarkan produk ini, kemudian modifikasi. Jadi modifikasi ini isiannya kita modifikasi. Jadi mungkin biasanya ini sih sebenarnya rotinya roti jadul ya. Karena, roti jadul? Iya, Oke. orang-orang dulu ya yang sering. Jadi kita modifikasi biar lebih modern, mengikuti zaman seperti itu. Nah itu proses inovasinya untuk menciptakan ke-14 varian ini itu seperti apa? Nyoba-nyoba dulu kah? Atau Iya pasti. gimana? Jadi kita punya bikin riset kecil-kecilan gitu Oke. sama saya dan istri ya. Jadi toko apa sih yang terkenal misalnya di Makassar ini kira-kira demand-nya masyarakat itu seperti apa? Oke. Jadi kebutuhan di masyarakat itu seperti apa? Misalnya kalau roti ini kan masuknya di semua kalangan ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Jadi kita mulai mengcombine semuanya. Jadi varian apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak, kira-kira yang cocok untuk dewasa dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah selain roti gembong yang dijual oleh Roti Gembong Ratu, ini ada varian makanan lain nggak? Ada. Jadi Apa itu? memang awalnya kita jualnya cuma roti gembong. Terus seiring berjalannya waktu, kita mulai juga untuk buat roti tawar. Roti tawar? Roti tawar, kemudian ada roti manis yang kecil-kecil. Oke. Nah, jadi kita menyediakan juga untuk pesanan snack box. Oke. Iya, untuk bisa- acara-acara. Oke. Iya, untuk kantoran atau untuk acara-acara nikahan itu bisa juga kita buatkan pesanan snack box-nya. Kemudian kemarin pas waktu Lebaran, Idul Fitri, sebelum Idul Fitri itu kita buat kue kering juga. Oke, ada kue kering juga Ada ya? juga kue kering. Berarti ada hampers juga nggak? Hampers ya. Hampers juga? Ya, kebetulan Oke. kemarin kami ada pesanan juga hampers, itu kami buat juga hampers untuk Oke. kue kering. Dan terakhir juga kita ada minumannya juga. Ada minumannya Minumannya. juga? Nah minuman apa itu? Kopi, green tea, dan Thai tea. Sementara itu dulu. Baik. Iya. Tapi itu semuanya racik sendiri ya? Iya, betul. Nah, yang membedakan nih dari produk-produk lain. Saya tertarik dengan minuman ini nih. Nah, yang membedakan dari minuman-minuman kemasan yang lain ini apa? Kalau minuman kami tuh kayak kopi tuh kami racik sendiri. Kebetulan saya punya saudara juga yang memang punya kebun kopi. Jadi memang kopinya pilihan dan kami racik sendiri. Oke. Iya. Sejauh ini yang paling diminati dari semua varian produk tetap roti gembong ya? Iya, karena memang untuk produk utama kita itu roti gembong. Oke. Roti gembong. Nah, animo masyarakat nih kalau di Makassar itu antusias nggak? Alhamdulillah sih selama setahun ini masyarakat antusias ya, karena mungkin termasuk baru ya varian roti gembong ini di Makassar dan memang belum banyak toko atau bakery yang Menjual roti gembong ya? gembong. Iya. Baik, nah saya penasaran nih mau icip-icip roti gembongnya, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, Pak Syahid, kita coba-coba ini nih. Boleh, silakan. Icip-icip nih kita Iya. ya. Oke. Nah, masih membahas roti gembong nih. Kalau dari kemasannya.
Nah, ini cara makannya berarti gimana Pak? Langsung dibelah aja gitu ya? Iya, langsung diangkat dulu. Saya angkat dulu. Iya. Ini rasa coklat crunchy. Coklat crunchy. Oke. Nah ini juga kalau pemirsa Sapa Sulsel lihat, nah lumer ya coklatnya. Ini langsung dibelah gini ya Pak? Langsung dibelah. Saya coba. Oke. Jadi memang rotinya lembut banget ya Pak? Iya. Terus ini makannya ini. Saya coba ya Pak? Iya. Emang crunchy ya Pak? Gimana rotinya? Jadi rotinya memang empuk banget. Dan coklatnya juga tebel ya Pak? Iya. Jadi kalau coklat ini sih bisa di request ya. Maksudnya ada kan yang pelanggan itu suka yang agak banyak coklatnya, Baik. ada juga yang tipis-tipis aja. Jadi itu bisa semua kita. Oke. Iya. Tergantung sih selera kan beda-beda ya. Tergantung requestan. Betul. Tapi mempengaruhi harga juga nggak nih Pak? Kalau harga sih enggak kita. Oh harga tetap ya? Tetap ya. Tapi memang berarti menyesuaikan dengan selera customer seperti Betul. itu. Iya, Nah betul. Pak, tapi kan ngomong-ngomong nih Bapak tadi mengatakan bahwa mulai usahanya pada tahun 2021 kemarin, Iya. tepatnya bulan Juli. Nah itu kan masa pandemi Pak. Bisa dibilang kan Bapak ini berarti nekat dong Pak? Buka usaha kuliner di masa pandemi, padahal masa pandemi itu seperti yang kita tahu sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor, khususnya kuliner. Nah ini Bapak merasakan seperti apa sih Pak ketika awal-awal merintis? Iya, betul sekali sih. Jadi kami ini merintis pada saat masa pandemi. Cuman kami melihat sisi positif pandemi itu seperti apa. Jadi kami lihat peluang, mungkin potensinya lebih besar di kuliner, makanya kami buka yang bisnis kuliner ini. Jadi Oke. mungkin kan orang-orang banyak yang khususnya kantoran itu WFH ya, jadi tinggal di Baik. rumah ya. Jadi biasanya pesan online, bisa di Grab atau di Gojek, makanan datang. Nah itu kami lihat potensi di situ. Jadi kenapa tidak di bisnis kuliner? Jadi kami mulai dan alhamdulillah respon masyarakat khususnya di sekitaran Goa itu menyambut baik dengan adanya roti gembong ini. Oke, tapi pada saat proses produksi kemudian itu kan butuh beli bahan seperti itu ya. Ini berpengaruh nggak sih masa pandemi itu Pak? Kalau alhamdulillah sih kalau pas masa pandemi itu bahan-bahan relatif aman aja ya. Maksudnya banyak kesediaannya ada dan memang kalau di Makassar ini untuk bahan-bahan ini mudah aja sih didapat. Oke. Iya. Nah saat ini Bapak sudah membuka berapa cabang Pak? Untuk sementara baru 2. Tapi kami rencananya akan untuk selanjutnya kami akan buka kembali cabang-cabang. Kalau bisa ada yang di Makassar juga. Jadi selain cabang kami 2 itu, setiap hari Minggu juga kita ada di Car Free Day di Boulevard. Oke. Ya. Kemudian kami kadang juga ikut di event-event yang diadakan di Makassar. Event pameran seperti Iya, itu ya. Betul. Nah ini awalnya berdua aja nih sama istri, kemudian sekarang udah berapa karyawan sih Pak sebenarnya total? Karyawan ada 3 orang. 3 orang 3 karyawan. orang, iya. 3 karyawan dengan 2 cabang. Iya. Nah Bapak melihat ini ke depannya optimis kah dengan perkembangan kuliner di Makassar? Apalagi kan ini masa-masa di mana pandemi ini sudah relatif aman ya, seperti Iya, itu iya. dikatakannya. Banyak sekali usaha-usaha yang kemudian mulai meningkat progresnya. Nah, ke depannya Bapak melihatnya seperti apa? Iya, untuk masa recovery ini kami sih optimis ya dengan bisnis kuliner, apalagi di Roti Gembong Ratu. Insya Allah untuk kedepannya kami akan membuka lebih banyak cabang. Mudah-mudahan bisa mencakup masyarakat-masyarakat yang di luar dari Kabupaten Goa. Jadi kami berharapnya nanti ini dapat dinikmati untuk khususnya di Sulsel dulu. Jadi kita perkenalan di Sulsel dulu. Jadi kalau bisa nanti kami buka di daerah-daerah juga. Oke. Nah usaha Anda ini kan sebenarnya terbilang sukses ya. Mulainya pas masa pandemi, kemudian bisa sampai kemudian membuka 2 cabang dengan 3 karyawan. Nah mungkin nih ada pemirsa Sapa Sulsel yang ingin membuka usaha kuliner tapi masih takut-takut. Nah kiat dari Anda sendiri seperti apa?
Jadi kalau dibilang sukses sih sebenarnya belum juga ya, tapi kami merangkak untuk ke tahap itu. Oke. Cuman kami punya prinsip sih, yang pertama selalu libatkan Tuhan dalam setiap usaha. Oke, Insya Allah kalau kita libatkan Tuhan, semua usaha jadi lancar, Betul. kemudian diberkahi juga. Oke. Nah, kemudian kedua, intinya sih konsistensi. Konsistensi tetap menjual, jadi kan penjualan itu naik turun ya. Jadi ada kalanya naik, ada turun, naik Betul. turun gitu. Tapi dengan konsistensi insya Allah kita akan meraih kesuksesan itu. Kemudian terakhir, jangan bosan belajar. Belajar dengan hal-hal yang baru, kemudian belajar sama orang yang sudah punya pengalaman. Oke. Nah mungkin selanjutnya nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu pemirsa Sapa Sulsel nih, ada promo nggak untuk roti gembong Ratu? Nah itu seperti apa? Jadi di bulan Agustus ini, kemarin sih sebenarnya sudah ya, cuma nanti minggu depan kita akan buka promo kembali, itu beli 2 roti gembong dengan varian apa saja, itu gratis 1. Oke. Iya. Beli roti gembong varian apa aja, gratis satu roti gembong. gembong. Iya. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa yang penting ini salah satunya adalah menjaga konsistensi. Betul. Di tengah naik turunnya bisnis. Tapi kan itu kadang-kadang mematahkan semangat ya. Kalau misalnya saya bilang ketika bisnisnya lagi jatuh, kadang-kadang banyak akhirnya pengusaha-pengusaha yang baru mulai ini akhirnya drop gitu, akhirnya down. Nah, ini cara Anda untuk meningkatkan kembali semangat penjualan seperti apa? Memang yang diuji mental ya di sini ya. Betul. Betul, mental dulu ya. Jadi sebelum kami merintis usaha ini, memang kami belajar dari banyak orang. Jadi tetap kami bertanya apa sih kira-kira kendala yang kami akan hadapi ke depannya. Nah salah satunya itu tadi konsistensi, naik turunnya penjualan itu. Nah dari pengalaman orang-orang senior kami itu bisa kami jadikan pelajaran. Jadi kami sudah melalui ini dan memang ternyata yang mereka sarankan itu benar. Kita harus konsisten seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal pengalaman nih, pernah dikomplain nggak selama merintis usaha? Pasti pernah. Boleh ceritakan? Kalau paling sih kalau komplainnya sih lebih yang membangun ya. Paling sih kayak misalnya kita kan punya karyawan ya. Karyawan ini mungkin pada saat itu pelayanannya kurang bagus atau misalnya toppingnya kurang banyak diberi ya. Jadi itu kadang jadi masukan juga buat kami untuk perbaikan ke depan. Tapi kami sih terima ya kalau ada komplainan begitu, artinya masyarakat aware dengan kami seperti itu. Nah sekarang kita lihat bahwa penjualan makanan atau kuliner itu kan menyasar juga secara online seperti itu. Nah di sini kan peran media sosial ini sangat-sangat berpengaruh ya. Nah ini Roti Gembong Ratu sendiri mengelola media sosialnya seperti apa? Kalau media sosial kita pertama di Instagram ya. Instagram, kalau adminnya itu dipegang kami sendiri, saya dan istri. Kemudian kami juga melakukan penjualan itu dengan endorsement. Iya, jadi kami kerjasama dengan beberapa akun akun kuliner yang ada di Makassar. Itu untuk promosinya kami endorse. Kemudian kami melibatkan relasi-relasi juga kayak selebgram dan mungkin ada teman-teman yang punya power di kantor kah atau di ini, kami lewat situ juga untuk masuk ke penjualannya. Tapi endorsement itu sendiri dirasa efektifkah meningkatkan penjualan? Kalau efektif berapa persen peningkatan yang dirasakan selama ini? Kalau menurut saya sangat efektif. Apalagi kalau masyarakat di Makassar ya khususnya, pasti kan punya Instagram ya. Jadi untuk cari makanan pasti ngecek itu aja. Jadi kalau kemarin kami endorsement itu kami peningkatan sekitar 30-40% untuk penjualan. Wah lumayan ya, 30-40%. Tapi berarti dari 2021 hingga sekarang 2022 ini rata-rata per hari bisa menjual sampai berapa roti gembong? Kalau roti gembong sekitar 100-150 biji. 100-150 biji? Iya. Wah, berarti produksi juga kencang ya Pak? Iya. Nah, awalnya cuma berdua, sekarang dengan karyawan. Ada rencanakah untuk membuka outlet baru dalam waktu dekat misalnya? Rencananya kami ada mau buka outlet kembali.
Karena kan kami memang tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan juga ya untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi Baik. kami mohon doanya juga semoga rencana-rencana kami dapat terrealisasi. Amin. Gitu. Nah, outletnya ini tadi di Goa ya? Iya di Goa. Di Goa. Kalau di Goa di mana sajanya? Kalau di Goa kita ada di Jalan Pelita Taeng. Pelita Taeng. Pelita Taeng setelah di Sungguh Minasa itu di Baik. Batan Kembar, kemudian masuk kanan. Kemudian yang outlet kedua kita ada di Jalan Pelita Taborong. Di Goa juga. Ada rencana untuk ke Makassar nggak? Untuk kedepannya ada. Kedepannya ada? Kedepannya ada. Oke, sudah ada rencana di mana? Belum sih, masih cari-cari tempat dulu. Oke. Nah, tadi roti gembong nih dari Kaltim. Kedepannya mungkin ada inovasi nggak dari makanan tradisional Indonesia yang lain? Karena kan Indonesia kan banyak ya. Iya, iya. Sebenarnya banyak banget yang bisa diangkat. Iya. Nah, ada rencana lain nggak tentang kuliner? Kalau untuk kuliner sih sebenarnya untuk kedepannya ya, kedepannya nanti kami mungkin bisa buat konsep kafe ya, yang lebih besar. Jadi ada bakery, untuk utamanya itu roti gembong, kemudian mungkin nanti ada makanan besar juga kayak bakmi ayam, kemudian minuman juga, kopi, yang lain-lain. Jadi untuk ininya cakupannya lebih besar. Seperti Oke. itu. Nah, terakhir nih Pak, silahkan promosi mungkin ke pemirsa Sapa Sulsel yang nonton. Roti gembong ini bisa didapatkan bagaimana dan di mana saja? Mungkin di Instagram kah? Atau ada Iya. nomor WA yang mungkin Bapak bisa share? Boleh, boleh. Supaya bisa dipesan nih pagi Iya. ini. Baik, silakan. Baik, jadi untuk penonton, untuk untuk pemesanan boleh lewat WA 085 343 578 123. Dan untuk outlet kami ada di Jalan Pelita Taeng, depan perumahan di Delta 2. Kemudian outlet kedua kami ada di Jalan Pelita Taborong, itu di depan Laundry Seroja. Nah, untuk Instagram kami ada di @ratu_gembongratu, @rotigembongratu underscore @rotigembong_ratu. Ratu, oke, Iya. baik. Kemudian setiap hari Minggu kita juga hadir di Car Free Day Boulevard, dan insya Allah untuk bulan September nanti kami hadir di pagelaran F8. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Syahid Mubin sudah bergabung bersama kami, owner dari Roti Gembong Ratu ya. Sukses terus usahanya. Semoga makin berkembang dan cepat buka di Makassar ya Pak. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Saudara. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini Saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, selamat pagi, sampai jumpa.